Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Afifah dengan NIM 239901011 akan memaparkan hasil analisis modul ajar kelas 4 fase B mata pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka dengan materi yang berjudul menulis esai menggunakan kamus dinding dengan submaterinya adalah unsur-unsur kalimat. Modul ajar yang akan saya paparkan adalah modul ajar yang pertama, di mana kelompok saya terdiri dari 3 anggota, yaitu Bagus Ginanjar Utomo, saya sendiri Gina Afifah, dan rekan saya Rika Yuliana. Modul ajar yang saya analisis terdapat profil pelajar Pancasila, di mana terdapat 3 profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Setelah profil pelajar Pancasila, terdapat dimensi. Profil pelajar bernalar kritis, dimensinya adalah membuat kalimat majemuk, menulis esai. Pada profil pelajar tentang gotong royong, dimensinya yaitu melakukan permainan kata berantai. Pada profil pelajar Pancasila kreativitas, dimensinya yaitu membuat kreasi kamus dinding. Capaian pembelajaran pada modul ajar yang saya analisis yaitu peserta didik mampu menulis teks narasi, deskripsi, rekon, prosedur, dan eksposisi dengan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang lebih rinci dan akurat dengan topik yang beragam. Dari capaian pembelajaran di-breakdown lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Di sini terdiri dari 3 aspek, yaitu berbicara, membaca, dan menulis. Pada aspek berbicara, peserta didik menjelaskan arti kata-kata baru terkait topik pekerjaan di sekitar kita dan menyusun kartu kata dalam kamus saku buatan sendiri. Pada aspek membaca, peserta didik dapat membaca teks dengan fasih dan membedakan ide pokok dan ide pendukung dari teks sesuai jenjangnya. Pada aspek menulis, peserta didik dapat menggunakan kalimat yang lebih kompleks, majemuk setara atau bertingkat dalam esai sederhana untuk menggambarkan pengalaman dan pengamatannya terkait topik pembagian peran dalam pekerjaan di rumah. Setelah capaian pembelajaran di-breakdown menjadi alur tujuan pembelajaran di-breakdown lagi menjadi tujuan pembelajaran. Namun dalam modul ajar yang saya analisis ini tidak dituliskan tujuan pembelajarannya, maka saya mencoba untuk melengkapinya, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyusun kartu kata dalam kamus saku buatan sendiri. Peserta didik dapat membaca teks dengan fasih, dan peserta didik dapat menyusun kalimat yang terdiri dari unsur-unsur kalimat yang ditemukan dari pengalaman pribadi. Model pembelajaran yang digunakan pada modul ajar ini yaitu model pembelajaran blended learning, panduan antara tatap muka dan PJJ, pembelajaran jarak jauh, di mana blended learning ini adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran konvensional dan online dengan memanfaatkan media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri dan memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Kemudian ada metode pembelajaran yang digunakan, yaitu diskusi, presentasi, proyek, permainan, yaitu pesan berantai. Materi pembelajaran pada modul ajar yang saya analisis yaitu menulis esai menggunakan kamus dinding, dan submaterinya adalah unsur-unsur kalimat. Ini adalah paparan materi pembelajaran yang ada di dalam modul. Dalam setiap modul ajar pasti dibutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarananya yaitu jaringan internet, ruang terbuka untuk permainan kata berantai dan bisik kata, serta dinding kelas yang memadai untuk memasang kamus dinding dan media kata berantai. Setelah didukung sarana dan prasarana, ada media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yaitu kamus dinding, di mana siswa nanti akan membuat kamus dinding. Dan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kamus dinding yaitu gunting, lem, paku, isolasi, teks perangkat ajar, pensil warna atau krayon, kertas asturo atau manila. Pada modul ajar ini, ringkasan pembelajarannya adalah peserta didik melakukan kegiatan membaca teks tentang unsur-unsur kalimat, berdiskusi mengidentifikasi unsur kalimat, dan membuat kamus dinding serta mempresentasikannya. Pastinya, dalam modul ajar terdapat lembar kerja peserta didik. Pada modul ajar ini, lembar kerja peserta didiknya yaitu membaca teks terkait pola kalimat, mengidentifikasi pola kalimat, membuat kamus dinding, dan mempresentasikan. Pada asesmen pembelajaran, jenis asesmennya adalah performa atau presentasi dan tertulis yaitu tes objektif. Nah, yang ada di layar adalah contoh dari refleksi guru dan refleksi siswa. Pada hasil kreativitas membuat kamus dinding, terdapat asesmen hasil karya, di mana asesmen tersebut terdiri dari 2 kriteria dan setiap kriteria terdapat indikator serta skor penilaiannya. Ini adalah slide pemaparan asesmen formatif, di mana asesmen formatifnya terdiri dari soal remedial bagi siswa yang berpencapaian rendah dan soal pengayaan bagi siswa yang berpencapaian tinggi.
Dalam proses pembelajaran terdapat presentasi. Nah, dari presentasi tersebut pastinya ada asesmen presentasi kelompok. Terdiri dari kriteria keaktifan verbal dalam diskusi, kerjasama dan gotong royong, serta presentasi kelompok dengan menggunakan rubrik penilaian, dan di setiap kriterianya juga terdapat indikator serta skor penilaiannya. Modul ajar yang saya analisis ini dilengkapi dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, lembar kerja peserta didik, rubrik penilaian, soal evaluasi siswa, dan glosarium. Juga terdapat bahan bacaan guru dalam modul ajar, di mana bahan bacaan guru ini menjadi penjelas atau gambaran guru yang akan melakukan pembelajaran. Ini adalah contoh kamus reading yang bisa menjadi gambaran guru saat melaksanakan pembelajaran. Kesimpulan dari analisis modul ajar yang saya paparkan ini yaitu terdapat rumusan tujuan pembelajaran yang berisi capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, namun tidak dituliskan tujuan pembelajarannya secara detail. Kemudian, modul ajar lengkap terdiri atas materi, media, serta asesmen yang dilakukan. Dan modul ajar terdiri dari 3 pertemuan, namun yang saya paparkan di sini adalah pertemuan yang pertama. Kemudian, pastinya saya akan memberikan saran pengembangan inovasi pembelajaran. Saran pengembangan inovasi pembelajaran pada materi unsur-unsur kalimat, yaitu guru dapat membuat video pembelajaran tentang unsur-unsur kalimat sehingga siswa dapat mempelajari materi dari rumah, di mana model pembelajaran pada modul ajar ini yaitu blended learning, sehingga guru bisa memberikan video pembelajaran atau memberikan tugas secara daring dulu, kemudian setelah itu akan bertemu pada pembelajaran konvensionalnya. Sebelum membuat kamus di dinding, siswa dapat membuat kartu kamus dengan menggunakan kertas lipat sehingga berbentuk seperti kartu. Ketiga, untuk lebih memahami materi unsur-unsur kalimat, guru dapat membuat media potongan kata-kata atau kartu kata yang nantinya akan disusun oleh siswa menjadi sebuah kalimat lengkap. Ini adalah contoh saran pengembangan inovasi pembelajaran yang saya paparkan tadi, yaitu kartu kata untuk membuat kamus, di mana kamusnya ini tertulis dalam potongan-potongan kertas yang akan dikumpulkan oleh siswa berisi dengan kata-kata yang sukar dan berisi arti dari kata tersebut, kemudian bisa dikumpulkan menjadi kartu kamus. Sekian pemaparan dari saya mengenai analisis modul ajar Bahasa Indonesia pada fase B kelas 4, Kurikulum Merdeka, materi unsur-unsur kalimat. Saya Gina Afifah, undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.